Baiklah, di sini saya akan membuktikan teorema 4.3.3. Dimisalkan A subset R, di mana dimisalkan F memetakan himpunan A menuju R, dan misal C elemen R adalah titik kumpul dari kedua himpunan A irisan C tak hingga dan A irisan min tak hingga C, maka limit f x menuju C sama dengan L jika dan hanya jika limit f x menuju C plus sama dengan L, limit f x menuju C min sama dengan L. Jadi di sini pertama kita akan membuktikan dengan menggunakan limit f x menuju C sama dengan L. Berdasarkan definisi 4.14, maka diperoleh untuk semua epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta sama dengan delta dikali epsilon lebih besar dari semua x elemen kirinya 0, elemen kanan himpunan A, 0 lebih kecil dari nilai mutlak x kurang C lebih kecil dari delta jika nilai mutlak fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Karena nilai mutlak x dikurang C lebih kecil dari delta, berdasarkan definisi 2.21, kita memperoleh x dikurang C lebih kecil dari delta x dikurang C lebih besar dari 0 jika dan hanya jika x lebih besar dari C dan C dikurang X lebih kecil dari delta. X dikurang C lebih kecil dari 0 jika dan hanya jika X lebih kecil dari C. Kemudian kita mendapatkan semua epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta epsilon lebih besar dari semua himpunan X, elemen kirinya 0, elemen kanannya himpunan A, dan 0 lebih kecil dari nilai mutlak X kurang C, lebih kecil dari delta jika F X kurang L lebih kecil dari epsilon. Sehingga berdasarkan definisi 4.31 diperoleh limit f x menuju C plus sama dengan L. Lalu untuk semua epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta sama dengan delta dikali epsilon lebih besar dari 0 untuk setiap x elemen A, 0 lebih kecil nilai mutlak C dikurang X lebih kecil dari delta jika nilai mutlak F dikurang L lebih kecil dari epsilon. Sehingga berdasarkan definisi 4.31 diperoleh limit f x menuju C min sama dengan L. Oke, dengan demikian dapat kita ambil bahwa limit f x menuju C plus sama juga dengan limit f x menuju C min. Jadi dapat disimpulkan bahwa limit f x menuju C sama dengan L jika
limit f x menuju c plus sama dengan L sama dengan limit f x menuju c min. Oke, sekarang kita akan pembuktian yang kedua, yaitu limit f x menuju c plus sama dengan L sama dengan limit f x menuju c min. Dari di sini kita dapat diperoleh untuk semua epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta sama dengan delta dikali epsilon lebih besar dari semua himpunan X, elemen kirinya 0, elemen kanannya himpunan A 0 lebih kecil nilai mutlak X dikurang C. Lebih kecil dari delta jika nilai mutlak F X dikurang L lebih kecil dari epsilon. Dan untuk semua epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta sama dengan delta dikali epsilon lebih besar dari semua himpunan X, elemen kirinya 0, elemen kanannya himpunan A, dan 0 lebih kecil dari nilai mutlak X dikurang C, lebih kecil dari delta jika nilai mutlak Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Karena 0 lebih kecil dari X dikurang C, karena 0 lebih kecil dari X dikurang C lebih kecil dari delta, dan 0 lebih kecil dari C dikurang X lebih kecil dari delta, sehingga 0 lebih kecil dari nilai mutlak X dikurang C lebih kecil dari delta. Kemudian kita tuliskan untuk semua epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta sama dengan delta dikali epsilon lebih besar dari 0, elemen kiri X A 0 lebih kecil dari nilai mutlak X kurang C lebih kecil dari delta jika nilai mutlak F X dikurang L lebih kecil dari epsilon. Sehingga berdasarkan definisi 4.14 diperoleh limit F X menuju C sama dengan L. Jadi dapat kita simpulkan, kesimpulannya limit F X menuju C plus sama dengan L sama dengan limit F X menuju C min jika limit F X menuju C sama dengan L. Atau dapat ditulis juga
limit X menuju C F sama dengan L jika dan hanya jika limit F X menuju C positif sama dengan L sama dengan limit F X menuju C negatif. Jadi inilah pembuktian teorema 4.3.3. Oke, masuklah kita ke contoh 4.3.4. Yang A, misalkan f(x) sama dengan sec nx bernilai 1 jika x lebih besar dari 0, bernilai 0 jika x sama dengan 0, bernilai min 1 jika x lebih kecil dari 0. Oke, untuk x lebih kecil dari 0, maka fx sama dengan min 1. Sehingga limit fx x mendekati 0 negatif sama dengan min 1. Sedangkan untuk x lebih besar dari 0, maka fx sama dengan 1. Sehingga limit fx x menuju 0 positif sama dengan 1. Karena nilai kedua fungsi ini kanan dan kiri tidak sama, maka fungsi ini tidak memiliki limit karena batas satu sisi itu berbeda. Ini juga mengikuti teorema 4.3.3. Jadi dapat kita simpulkan, kesimpulannya sec nx tidak memiliki batas pada 0. Masuklah kita ke contoh yang kedua, B. Misalkan Gx sama dengan 1/e pangkat x untuk x tidak sama dengan 0. Karena G tidak memiliki batas limit sebelah kanan pada C sama dengan 0, maka kita menggunakan kesetaraan 0 lebih kecil dari T lebih kecil dari E pangkat T untuk T lebih besar dari 0. Ini kita buat menjadi persamaan 1. Dari persamaan ini, jika X lebih besar dari 0, maka 1/x lebih besar dari 0 lebih kecil dari E pangkat 1/x. Jika kita ambil xn sama dengan 1/n, maka G xn lebih besar dari n untuk semua n elemen bilangan asli. Oleh karena itu, limit E pangkat 1/x x menuju 0 positif tidak ada di bilangan real. Untuk limit E pangkat 1/x x menuju 0 negatif sama dengan 0. Jika kita mengambil x lebih besar dari 0,
maka T sama dengan min 1 per X. Dari persamaan yang pertama tadi, maka kita memperoleh 0 lebih kecil dari min 1 per X lebih kecil dari E pangkat min 1 per X. Karena X lebih kecil dari 0, karena X lebih kecil dari 0, maka E pangkat 1 per X lebih besar dari 0, lebih kecil dari min X. Untuk semua X lebih kecil dari 0. Ini mengikuti dari ketidaksetaraan, sehingga kesimpulannya limit E pangkat 1 per X menuju 0 negatif sama dengan 0.